Robert Downey Jr. akhirnya hadir di San Diego Comic Con kemarin dan menjadi kejutan besar bagi para fans setelah dia diperkenalkan oleh Russo Brothers yang sudah ditunjuk sebagai sutradara film Avengers kelima yang secara resmi berjudul Avengers Doomsday, dan mereka berdua juga akan menyutradarai film Avengers Secret Wars. Akhirnya memperkenalkan Robert Downey Jr. sebagai pemeran yang tepat untuk karakter Victor Von Doom. Penunjukan RDJ ini sendiri sebagai Dr. Doom akhirnya memecah fans menjadi dua kubu. Ada yang setuju dan ada yang sangat-sangat tidak setuju. Tapi mengesampingkan apa yang terjadi di kubu fans tersebut, sepertinya menarik untuk melihat seperti apa kira-kira Dr. Doom yang akan diperankan oleh RDJ. So, Universe, let's talk about it. Penunjukan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom di San Diego Comic Con kemarin adalah sesuatu hal yang besar untuk para fans. Terlepas dari perpecahan kubu yang terjadi, Dr. Doom sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Fantastic Four isu nomor 5 yang dirilis pada bulan April tahun 1962. Dan dia kemudian diperkenalkan sebagai Iron Man dalam komik Infamous Iron Man isu nomor 1 terbitan tahun 2016. Dia adalah salah satu antagonis paling ikonik dalam komik Marvel, dikenal sebagai musuh utamanya Fantastic Four. Dr. Doom punya sejarah yang kaya dan kompleks. Victor Von Doom, nama aslinya, lahir di Latveria, sebuah negara fiksi di Eropa Timur, dan dia adalah putra dari seorang penyihir. Kematian ibunya ketika Victor masih kecil meninggalkan bekas trauma di dalam dirinya. Victor menjadi seorang ilmuwan jenius dan juga merupakan seorang teknologis, serta memiliki ambisi besar untuk memperbaiki dan melindungi rakyatnya dari ketidakadilan. Dr. Doom kemudian belajar di Amerika, di mana dia bertemu dengan Reed Richards alias Mr. Fantastic. Selama masa kuliah, Dr. Doom terlibat dalam berbagai eksperimen yang melibatkan teknologi canggih dan juga mistik. Dalam percobaan tersebut, sebuah ledakan terjadi dan Dr. Doom menderita luka yang cukup parah yang kemudian mengubah wajahnya. Dia lalu membangun sebuah armor atau zirah besi yang terkenal untuk melindungi dirinya dan mengatasi rasa malunya. Dr. Doom akhirnya kembali ke Latveria dan berhasil merebut kekuasaan dengan begitu cepat, dan dia menjadi penguasa absolut negara tersebut serta memerintah dengan tangan besi. Meskipun pemerintahannya tirani, Dr. Doom memiliki cita-cita untuk menciptakan masyarakat yang utopis dan melindungi rakyatnya dari ancaman luar. Dr. Doom adalah salah satu ilmuwan terhebat di Marvel Universe. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi, fisika, dan juga mistis. Armornya dirancang sendiri, yang memberikannya kekuatan super, perlindungan, dan berbagai senjata canggih. Dr. Doom juga memiliki pengetahuan dalam ilmu sihir. Dia mempelajari ilmu sihir dari berbagai sumber, termasuk Dr. Strange dan berbagai buku kuno. Kemampuan mistisnya menambah kekuatan dan kemampuannya dalam pertempuran. Konflik antara Dr. Doom dan The Fantastic Four seringkali melibatkan upaya Dr. Doom untuk mengalahkan mereka dan menguasai dunia. Hubungannya dengan Reed Richards sebenarnya merupakan hubungan yang sangat rumit, mengingat dulunya mereka adalah teman kuliah sebelum menjadi musuh. Selain Fantastic Four, Dr. Doom juga berhadapan dengan Avengers dan X-Men dalam berbagai cerita. Dia bahkan pernah menjadi sekutu sementara dan bahkan menjadi anggota dari tim-tim tersebut untuk melayani tujuannya. Dan begitu banyak kisah klasik dalam komik Marvel yang melibatkan Dr. Doom. Misalnya dalam cerita Doomsday dan Doom 2099. Dan sepertinya inilah yang akan diangkat oleh Russo Brothers ketika mereka akan menggarap Avengers Doomsday. Motivasi utama dari Dr. Doom sebenarnya adalah sebuah ambisi untuk melindungi dan memperbaiki dunia menurut visinya sendiri. Meskipun dia sering dianggap sebagai villain, dia memiliki keyakinan bahwa tindakannya adalah untuk kebaikan yang lebih besar, meskipun metode dan caranya sering kali salah. Dr. Doom adalah karakter yang kompleks dengan lapisan moral. Dia seringkali dipotret sebagai karakter yang tidak sepenuhnya jahat, melainkan sebagai individu dengan tujuan yang sangat spesifik dan kadang-kadang bisa dipahami meskipun caranya salah. Keangkuhan dan kesombongan adalah ciri khas dari Dr. Doom. Dia percaya bahwa dirinya lebih unggul daripada orang lain dan bahwa dia memiliki hak untuk mengendalikan dunia untuk kebaikan dalam tanda kutip yang jauh lebih besar. Inilah yang menyebabkan Dr. Doom menjadi karakter yang sangat berpengaruh dan mendalam dalam dunia komik Marvel. Kalau dilihat dari storyline-nya di komik tersebut, maka tentu saja karakter Dr. Doom sangat cocok untuk menggantikan peran Thanos sebagai the big bad villain untuk Multiverse Saga, karena karakternya memang yang sangat kompleks. Dan inilah yang berpotensi untuk menjadikan karakter tersebut menjadi karakter villain yang dicintai oleh para fans. Apalagi ketika dia diperankan oleh Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. sendiri mengatakan bahwa dia senang untuk memerankan karakter yang sangat kompleks.
Sebenarnya karakter Dr. Doom sudah 2 kali dimunculkan dalam versi live action. Pertama kali dimunculkan dalam film Fantastic Four yang dirilis pada tahun 2005 yang disutradarai oleh Tim Story. Dr. Doom pada saat itu diperankan oleh Julian McMahon. Film ini merupakan adaptasi komik Marvel dan merupakan bagian dari upaya awal untuk membangun tim superhero tersebut ke layar lebar. Dr. Doom akhirnya ditunjuk sebagai karakter antagonis utama dalam film ini. Dalam cerita film, Victor Von Doom adalah seorang ilmuwan jenius dan merupakan seorang pengusaha sukses yang juga mantan rekan kerja dari Reed Richards alias Mr. Fantastic yang diperankan oleh Johan Groffut. Hubungan antara Victor dan Reed dalam film ini menjadi salah satu inti dari cerita. Dalam film ini, Victor Von Doom adalah seorang CEO dari perusahaan teknologi dan ilmuwan yang sangat berbakat. Dia kemudian mengundang Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, dan Ben Grimm untuk bekerja sama dalam sebuah eksperimen besar di luar angkasa. Mereka meluncurkan misi ke luar angkasa untuk mempelajari fenomena kosmik. Namun eksperimen mereka berakhir dengan kegagalan dan mereka terkena radiasi kosmik yang memberikan mereka kekuatan super. Victor juga terpapar radiasi, tapi dia berhasil selamat dengan cara yang jauh lebih misterius. Victor kemudian mulai mengalami perubahan yang menyebabkan dia menjadi Dr. Doom. Dalam prosesnya, dia mengembangkan kemampuan psionik dan telekinetik dan akhirnya mengadopsi persona sebagai Dr. Doom dengan motif untuk balas dendam dan menguasai dunia. Dr. Doom berencana untuk menggunakan kekuatan barunya tersebut untuk mengendalikan dunia. Dia berhadapan dengan Fantastic Four yang sekarang telah memperoleh kekuatan mereka dan harus melawan Dr. Doom untuk menyelamatkan dunia dari rencananya. Di akhir film, Fantastic Four dan Dr. Doom berhadapan dalam sebuah pertarungan besar. Tim superhero ini berhasil mengalahkan Dr. Doom dan berhasil menghentikan rencananya. Tapi Dr. Doom berhasil kabur di akhir film, meninggalkan kemungkinan untuk bisa muncul kembali di bagian sequelnya. Dan memang benar, Dr. Doom akhirnya kembali muncul dalam film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. Dia kembali menjadi villain utama dalam film tersebut, meskipun melibatkan Silver Surfer. Jadi setelah kejadian dalam film pertama, Dr. Doom dipenjara dan dianggap telah kalah oleh Fantastic Four. Namun dia tetap menjadi ancaman yang berpotensi berbahaya, dan pada awal film, dia masih memiliki rencana untuk membalaskan dendamnya. Dr. Doom berhasil kabur dari penjara dan mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dalam proses ini, dia bertemu dengan Silver Surfer, yang merupakan ancaman besar bagi bumi. Silver Surfer sendiri adalah Herald of Galactus, yang mencari planet yang akan dikonsumsi oleh Galactus. Dr. Doom menyadari bahwa Silver Surfer memiliki kekuatan yang besar yang bisa dia gunakan untuk tujuan pribadinya. Dr. Doom akhirnya berhasil memanipulasi Silver Surfer untuk melayani tujuannya. Dia berusaha mengendalikan Silver Surfer dan menggunakan kekuatan kosmiknya untuk mencapai ambisi pribadinya dan kemudian mengambil alih dunia. Ini menunjukkan bagaimana Dr. Doom selalu siap untuk memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Fantastic Four berusaha menghentikan Silver Surfer dan mencegah kehancuran yang akan datang. Mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata Dr. Doom berada di belakang rencana Silver Surfer dan harus menghadapi Dr. Doom serta Silver Surfer dalam sebuah pertempuran besar. Di akhir film, Dr. Doom akhirnya berhadapan langsung dengan Fantastic Four dan Silver Surfer. Pertarungan ini adalah puncak dari film, di mana Dr. Doom berusaha untuk mengendalikan dan mengalahkan mereka. Namun Fantastic Four akhirnya berhasil mengalahkan Dr. Doom dan menghentikan rencananya. Setelah pertarungan berakhir, Dr. Doom akhirnya kembali mengalami kegagalan. Dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan kehilangan semua yang telah coba dia capai. Sementara Silver Surfer alias Norrin Red akhirnya meninggalkan bumi setelah misi Doom gagal dan Silver Surfer kemudian menghadapi Galactus untuk menghentikan rencananya memakan planet bumi. Dua film ini berhasil menunjukkan bagaimana Dr. Doom ditunjukkan sebagai karakter antagonis yang sangat kuat dan sangat manipulatif, dan film-film tersebut menggarisbawahi bagaimana ambisinya bisa membawanya kepada kegagalan. Namun sayang, kedua film tersebut akhirnya berakhir dan tidak dilanjutkan, kemudian diputuskan untuk direboot melalui film yang dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Josh Trank. Dr. Doom diperankan oleh Toby Kebbell dalam film ini, dan Josh Trank memberikan pendekatan yang jauh lebih gelap dan kontemporer terhadap karakter maupun ceritanya. Versi dari Dr. Doom dalam film ini juga cukup berbeda dari adaptasi sebelumnya. Victor Von Doom dalam film ini memiliki latar belakang yang berbeda dibandingkan dengan versi tahun 2005. Dalam film ini, Victor Von Doom digambarkan sebagai seorang hacker jenius dan juga merupakan mantan teman dari Reed Richards alias Mr. Fantastic. Dia berperan sebagai bagian dari tim ilmuwan yang bekerja pada sebuah eksperimen besar. Victor Von Doom adalah seorang ilmuwan muda yang sangat berbakat dan juga merupakan seorang hacker. Dia bekerja sama dengan Reed Richards, Sue Storm, dan Johnny Storm serta Ben Grimm untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat menjelajahi dimensi alternatif. Tim mereka melakukan eksperimen untuk manipulasi dimensi alternatif. Ketika eksperimen ini berjalan di arah yang salah, mereka malah terkena radiasi dari dimensi lain. Dalam proses ini, Victor Von Doom juga terkena paparan radiasi yang menyebabkan perubahan besar di dalam dirinya. Setelah terkena radiasi, Victor kemudian mengalami perubahan drastis dan menjadi Dr. Doom. Dia tidak hanya mendapatkan kekuatan fisik, tapi juga
merupakan kemampuan untuk mengendalikan energi dari dimensi alternatif. Transformasi ini membuatnya semakin berbahaya dan memiliki niat untuk membalas dendam terhadap dunia. Dr. Doom yang kini dikenal dengan nama Doom memiliki rencana untuk menghancurkan dunia yang dianggapnya telah mengkhianati dirinya. Dia menjadi ancaman besar bagi Fantastic Four yang kini harus menghadapi musuh yang sangat kuat dan berbahaya. Di akhir film, Fantastic Four berhadapan langsung dengan Dr. Doom dalam pertarungan yang sangat dramatis. Mereka berhasil mengalahkan Doom dan menghentikan rencananya untuk menghancurkan dunia. Namun film ini diakhiri dengan Dr. Doom berhasil kabur, meninggalkan kemungkinan untuk kelanjutan cerita di masa depan. Namun sayang, film ini hanya berakhir sampai di situ dan menjadi salah satu film superhero terburuk di mata para fans. Dr. Doom dalam film ini digambarkan dengan pendekatan yang jauh lebih modern dan cenderung jauh lebih dark. Karakter ini memiliki latar belakang yang berfokus kepada teknologi dan dimensi alternatif, dan motivasinya lebih terkait dengan kemarahan dan rasa pengkhianatan dibandingkan dengan versi sebelumnya yang lebih berfokus kepada kekuasaan dan dominasi dunia. Penampilan Toby Kebbell sebagai Dr. Doom sebenarnya memberikan nuansa yang jauh lebih kontemporer dan jauh lebih intens pada karakter tersebut. Namun sayang sekali film ini tidak selamat dari kritikan negatif dan akhirnya kurang diterima oleh para penonton dan juga para kritikus. Sekarang kita ceritakan dulu tentang Secret Wars yang merupakan sebuah event crossover penting dalam Marvel Comics yang dirilis sekitar tahun 1984 dan tahun 1985. Komik ini ditulis oleh Jim Shooter, di mana ceritanya dimulai dengan seorang entitas kosmik yang sangat kuat yang bernama Beyonder. Beyonder ini berasal dari dimensi lain dan memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Dia mengamati dunia Marvel dan ingin mengetahui lebih banyak tentang kekuatan dan keburukan dari karakter-karakter superhero dan supervillain yang ada di sana. Jadi Beyonder menculik semua pahlawan dan penjahat di bumi, kemudian mengangkut mereka ke sebuah planet yang disebut sebagai Battle World, sebuah dunia buatan yang diciptakan oleh Beyonder untuk mengarungi sebuah pertempuran besar. Dan Beyonder menjanjikan kekuatan dan kekayaan yang besar kepada mereka yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Beyonder kemudian membagi para superhero dan supervillain tersebut menjadi kedua tim. Tim superhero terdiri dari karakter seperti Spider-Man, Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, dan Fantastic Four. Sementara untuk tim supervillain terdiri dari Dr. Doom, Magneto, Dr. Octopus, Galactus, dan The Enchantress. Pertarungan besar di antara mereka pun akhirnya berlangsung di Battle World. Selama pertarungan ini, berbagai konflik dan aliansi akhirnya terbentuk. Beberapa karakter mengalami perubahan signifikan dalam cerita, seperti Spider-Man yang mendapatkan kostum simbiotik hitamnya. Konflik ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Dr. Doom yang awalnya berada di tim supervillain berhasil mencuri kekuatan Beyonder dan mengklaim dirinya sebagai entitas yang sangat kuat. Dr. Doom kemudian berusaha untuk menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi Battle World dan mendapatkan kekuasaan. Dan pada akhirnya, para superhero berhasil menggagalkan rencana Dr. Doom. Beyonder yang melihat betapa rumitnya sifat manusia, akhirnya memutuskan untuk kembali ke dimensinya sendiri. Battle World kemudian dihancurkan dan semua karakter dikembalikan ke bumi mereka masing-masing. Sementara itu, Secret Wars yang ditulis oleh Jonathan Hickman yang diterbitkan tahun 2015 adalah sebuah crossover event besar juga yang menandai akhir dari sebuah era dalam komik Marvel dan memulai babak baru. Event ini adalah event puncak dari cerita yang sudah dibangun oleh Jonathan Hickman dan karya-karya sebelumnya seperti Avengers dan New Avengers. Jonathan Hickman memulai membangun dasar untuk Secret Wars melalui karya-karyanya sebelumnya yang memperkenalkan ide-ide tentang multiverse dan konflik antar dimensi. Jonathan Hickman menciptakan sebuah narasi yang menyoroti kehancuran dan pembentukan kembali universe Marvel. Di akhir cerita Avengers dan New Avengers yang ditulis oleh Jonathan Hickman sendiri, multiverse Marvel mengalami kehancuran akibat konflik besar antar berbagai universum paralel. Fenomena ini dikenal sebagai peristiwa incursions, di mana dimensi-dimensi yang berbeda saling bertabrakan dan saling menghancurkan satu sama lain. Setelah multiverse hancur, Dr. Doom yang telah mendapatkan kekuatan besar dari Beyonder menciptakan Battle World, sebuah planet yang menggabungkan berbagai dunia dan dimensi yang tersisa, alias lebih dikenal sebagai sebuah planet tambal sulam. Dr. Doom memerintah di Battle World sebagai God Emperor Doom dengan kekuatan mutlak dan kontrol atas berbagai wilayah di planet tersebut. Di Battle World ada berbagai wilayah yang dipimpin oleh karakter-karakter terkenal seperti misalnya Doctor Strange, Mr. Fantastic, Thor, Loki, dan masih banyak karakter lainnya. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan penguasa yang berbeda-beda, mencerminkan dunia yang berbeda dari multiverse. Reed Richards alias Mr. Fantastic dan beberapa pahlawan yang lainnya berhasil selamat dari kehancuran multiverse tersebut, berusaha untuk menghadapi Dr. Doom dan mengembalikan ke keadaan normal. Mereka berencana untuk menghentikan Doom dan mengembalikan universum ke bentuk semula. Pertarungan besar akhirnya terjadi antara Doom dan superhero yang tersisa, dengan Reed Richards dan karakter-karakter lain berusaha untuk mengalahkan Dr. Doom dan mengembalikan realitas. Selama konflik ini, berbagai rahasia dan ketegangan akhirnya terungkap, termasuk berbagai hubungan dan konflik yang telah berlangsung lama. Pada akhirnya, Reed Richards bersama dengan beberapa karakter kunci lainnya berhasil mengalahkan Dr. Doom. Battle World akhirnya
akhirnya hancur dan realitas baru diciptakan untuk menggantikan multiverse yang sudah hancur. Ini adalah akhir dari cerita multiverse yang telah dibangun oleh Jonathan Hickman dan merupakan awal dari era baru dalam Marvel Universe. Melihat cerita dari kedua versi Secret Wars tersebut, semuanya melibatkan Dr. Doom yang telah mendapatkan kekuatannya dari Beyonder. Pertanyaannya sekarang, di MCU tidak memiliki Beyonder. Maka jika saja memang Beyonder tidak akan berniat untuk diperkenalkan di MCU, sama halnya dengan Infinity Saga yang terus berjalan tanpa kehadiran Adam Warlock, maka kemungkinan besar peran dari Beyonder di Marvel Cinematic Universe untuk Multiverse Saga ini kini dimiliki oleh Loki yang sekarang sudah bertugas sebagai God of Story. Di ending season kedua Loki, dia akhirnya mengorbankan dirinya untuk menjadi penjaga dan pemberi kehidupan untuk semua multiverse yang berbentuk pohon Yggdrasil. Maka bisa saja Dr. Doom akhirnya memiliki rencana untuk mendapatkan kekuatan Loki untuk menguasai multiverse. Dan dari sinilah kekuatan yang bisa dia dapatkan untuk membentuk sebuah dunia yang bernama Battle World. Teorinya, kemungkinan besar Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. akan berasal dari universe yang sama dengan The Fantastic Four The First Steps. Seperti yang kita ketahui, Reed Richards adalah salah satu ilmuwan jenius yang menurut rumor sebenarnya karakter ini berasal dari Earth 616 yang melakukan sebuah eksperimen untuk kembali ke masa lalu, namun dia ternyata terjebak di realitas alternatif, bukan realitas asalnya. Sesampainya di sana, dia menjadi terkenal dan menjadi The Fantastic Four. Dikabarkan, The Fantastic Four The First Steps juga akan menghadirkan Shalla Bal sebagai Silver Surfer. Silver Surfer ini adalah Herald of Galactus atau utusan dari Galactus. Dia melayani Galactus untuk mencari setiap planet yang akan dimakan oleh Galactus untuk memuaskan dahaganya. Dan setelah sampai di bumi di realitas alternatif ini, dia kemudian bertemu dengan Reed Richards. Dan Shalla Bal kemungkinan besar akan mengetahui tentang semua informasi yang dia dapatkan dari Reed Richards tentang keberadaan realitas utama MCU yaitu Earth 616. Dan disinilah Galactus akan mengakses realitas utama MCU tersebut untuk memakan lebih banyak planet. Sampai di titik ini, Reed Richards kemudian juga mungkin saja memiliki pengetahuan tentang multiverse. Dan di satu titik dia mengetahui bahwa setiap realitas kini mulai mengalami kehancuran. Dan dia juga mengetahui tentang TVA. Dalam komik, Reed Richards menggunakan sebuah perangkat yang dia ciptakan sendiri untuk mengetahui situasi yang terjadi di multiverse. Dan disinilah awal mula kenapa dia akhirnya bisa membentuk Council of Reeds, sama seperti Council of Kang yang sudah diperkenalkan melalui Quantum Mania. Dan pada dasarnya Council of Reeds ini sama seperti Spider Society yang sudah diperkenalkan melalui film Spider-Man Across the Spider-Verse. Semua informasi ini akhirnya didapatkan oleh Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. dan akhirnya untuk memenuhi ambisinya atas kekuasaan dan dengan tujuan mulia yaitu untuk memperbaiki eksistensi multiverse yang kini sudah menemui kehancuran, akhirnya dia memilih untuk mengincar singgasana Loki dan mengincar kekuatan Loki untuk membentuk realitas baru yang dinamakan sebagai Battle World. Dan cerita inilah yang mungkin saja akan menjadi dasar dari motivasi Victor Von Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. sebagai antagonis utama untuk Multiverse Saga. Meskipun saya sendiri masih berharap bahwa sebenarnya ada Dr. Doom yang lain yang akan menjadi God Emperor Doom. Namun ada banyak rumor yang mengatakan bahwa Robert Downey Jr. akan berperan sebagai God Emperor Doom. Dengan tujuan mulia dan kehausan akan kekuasaan tersebut, maka tentu saja ini adalah motivasi yang sangat kuat untuk karakter tersebut menjadi the big bad villain di Multiverse Saga ini. Sekaligus akan menjadi penutup dari keseluruhan franchise yang sudah dimulai bahkan sejak MCU belum ada. Tapi itu hanya sekedar teori saja ya, Universe. Siapa tahu kalian juga punya teori lainnya tentang seperti apa Dr. Doom yang akan diperankan oleh Robert Downey Jr. nanti. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video yang satu ini. Juga terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, terima kasih atas awerianya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.